Ada 4 hal kata kunci daripada seseorang bisa kenal calon pasangannya tanpa pacaran sebelum nikah. Tanpa pacaran sebelum nikah. Saya bisa tahu orang ini layak jadi pasangan saya atau tidak. Agama mengajarkan 4 poin. Yang pertama, nazar syar'i. Lihat secara fisik langsung dengan mata kepala. Si laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Tapi bukan berdua-duaan. Bertemu di rumah si mempelai wanita, ada mahramnya, ada walinya, kemudian duduk. Dan boleh dilihat wajah serta telapak tangan saja. Wajah simbol setengah badan, telapak tangan simbol setengah badan yang tersisa. Cukup mewakili itu. Yang sering kita interaksi adalah melihat wajahnya. Ini namanya nadar syar'i. Kata Nabi SAW dalam hadis, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Secara umum saja. Misalnya keluarga ini dikenal keluarga baik-baik. Kayak teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di sini misalnya. Kita bisa kenal keluarga calon pasangan kita. Apakah mereka dari keluarga baik-baik atau tidak? Keluarga berpendidikan kah? Dosen, pengajar misalnya, guru-guru di sekolah. Atau keluarga itu adalah keluarga pedagang, pebisnis. Atau keluarga itu misalnya keluarga pejabat pemerintah. Atau keluarga itu mungkin paling tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat keluarga yang baik-baik. Keluarga yang islami, walaupun mungkin ekonomi mereka biasa misalnya. Ini sudah kita punya gambaran tentang keluarganya. Untuk kenal lebih dalam, nanti setelah akad nikah. Yang penting secara global, kita udah tahu begini keluarga dia. Keluarga ibunya seperti ini, keluarga ayahnya seperti ini. Itu sudah cukup. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, mengenali lingkungannya. Lingkungan, kita boleh tanya dengan calon pasangan kita, tapi tanyanya bukan berdua-duaan. Tanya depan orang tuanya, tanya depan walinya. Kira-kira kalau lagi weekend, lagi libur Sabtu Ahad, apa kegiatannya? Kalau dia bilang, oh saya kalau weekend ke karaoke, saya ke diskotik, saya mana-mana sama teman-teman saya misalnya disebutin. Atau dia bilang, saya kalau weekend lagi liburan, saya kebetulan punya kedua orang tua masih hidup, saya ingin berbakti, atau saya hadir majelis ilmu. Semua itu sudah bisa kita ambil sebuah benang merah. Ya. Di masa sekarang boleh kita cek medianya, apa saja yang diposting di media itu. Kalau diposting di media dia, misalnya perempuan yang di ini tadinya berhijab kita kenalnya, dia posting tanpa hijab misalnya. Atau dia masih posting hal-hal yang melanggar agama, sudah bisa menjadi sebuah kesimpulan dari lingkungan pergaulan dia. Atau kalau seorang akhwat tanya calon suaminya, Anda bekerja di mana misalnya. Kalau dia sebutin sumber pendapatan kerja dia adalah yang halal, maka berarti sudah bisa jadi tolok ukur. Kita masih bicara global dulu sekarang. Ya. Jadi yang pertama kita lihat, itu pun di depan mahramnya kalau perempuan, depan walinya, boleh ngobrol di situ. Nanya, kalau kamu nanti jadi istri seperti apa? Si akhwat juga tanya, kalau kau jadi suami seperti apa? Kemudian kenali umumnya global keluarganya, kemudian perhatikan masalah lingkungan. Kalau masa sekarang bisa cek media tadi. Setelah itu yang keempat tinggal istikharah saja. Salat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak perlu menunggu mimpi. Istikharah itu tidak harus mimpi. Tapi adanya kecenderungan hati, ya, adanya informasi positif yang sampai kepada kita, itu sudah cukup menjadi jawaban istikharah.